kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, anak-anak di kelas kita kan sudah punya yang namanya peraturan atau tata tertib kelas, ya. Dan kita juga sudah punya yang namanya kesepakatan kelas. Kali ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Kelas yang bagaimana yang kalian impikan, kelas yang bagaimana yang kalian inginkan, ya. Ibu minta anak-anak menulis nanti dalam selembar kertas, kemudian kita tempel dulu. Nah, dari hasil yang kalian buat itu nanti kita akan membuat keyakinan kelas kita bersama. Ya, anak ya? Ya, siap? Ya. Baik, Ibu akan bagikan sekarang kertas. Nanti silakan anak-anak kalau sudah selesai, nanti kalian mimpikan di depan. Kita taruh dulu ya. Ayo lanjut. Sudah selesai, harus membelokkan depan. Kita bareng-bareng menyimpulkan ya, menjadi satu keyakinan kelas yang akan kita gunakan bersama nanti ke depannya untuk menciptakan kelas yang kalian impikan, yang kalian inginkan ya. Nah, ini sudah ditempelkan semua. Yang pertama ada disiplin dan ketat. Disiplin, baik itu disiplin dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, ya. Itu kalian masukkan ke dalam satu keyakinan yaitu disiplin. Semua siswa kelas 6 disiplin di kelas, ya. Yang kedua adalah menjaga kesehatan. Hal ini penting ya, benar sekali yang kalian bilang, menjaga kesehatan itu penting sekali ya, agar bisa kalian mengikuti pembelajaran di kelas dengan nyaman. Ya, itu yang pertama, yang penting sehat. Ya, yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan itu apakah dengan kegiatan menyapu saja? Apalagi yang bisa kita lakukan? Mengapel lagi. Sampahnya di mana dibuang? Di kolong meja? Tidak. Membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah menjadi keyakinan kelas kalian ya. Nah, yang keempat adalah menghargai dan menghormati. Ya. Ibu harap setelah kita membuat keyakinan kelas kita ini ya, tidak ada yang saling mengejek lagi. Setiap ada yang berbicara kalian mendengarkan. Ya. Yang kelima adalah bersyukur. Ya, sudah anak-anak, keyakinan kelas sudah kita bentuk. Nah, Ibu harap
Mita. Kamu kenapa, Nak? Dibentak sama si kamu. Kenapa dibentak? Sama nanya sesuatu, tapi saya dimarahin kamu. Nanti coba ibu tanya ke Rika ya. Udah jangan nangis lagi ya. Selamat pagi Rika. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu? Tidak, Bu. Begini Rika. Tadi ibu melihat Mita di dalam kelas duduk sambil menangis. Setelah ibu tanya kenapa dia menangis, Mita menjelaskan bahwa kamu membentaknya. Apa itu benar? Iya, Bu. Apa kamu bisa jelaskan apa yang terjadi? Saya tidak sengaja membentak Mita di depan teman yang lain. Jadi seperti itu. Berbuat salah itu hal yang wajar. Itu manusiawi. Karena tidak ada manusia yang sempurna dan pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Iya, Bu. Saya merasa kesal karena ditanya hal yang sama berulang kali. Sehingga saya membentaknya di depan teman yang lain dan Mita pun menangis, Bu. Memang tidak salah berkata dengan nada yang tinggi, tapi tampaknya ada hal yang penting yang ingin diketahui Mita dari Muna. Iya, Bu. Saya sadar saya merasa bersalah. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas kita. Apakah berbicara dengan nada yang tinggi di depan orang banyak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah disepakati? Tidak, Bu. Nilai kebajikan apa yang belum kamu indahkan? Saling menghargai dan menghormati. Sekarang kamu tahu sudah melakukan kesalahan. Iya, Bu. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan meminta maaf, bicara dan mendengarkan Mita, Bu. Ya, tepat sekali Rika. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawabmu atas kesalahan yang kamu lakukan tadi. Terima kasih ya Rika atas konfirmasinya. Silakan kembali ke kelas ya Nak ya. Ya, Bu. Swastiastu, salam penggerak. Halo Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Nika Istri Mariati. Saya akan merefleksikan kegiatan aksi nyata modul 1 PP4 budaya positif yang telah saya laksanakan di SD Negeri 3 Bengkulu. Adapun aksi nyata yang saya lakukan yaitu penerapan konsep budaya positif di lingkungan kelas yang saya ampu dengan kegiatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang kedua, berbagi pemahaman tentang konsep budaya positif kepada rekan guru di lingkungan SD Negeri 3 Bengkulu. Hal positif yang saya dapatkan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, murid yang saya ampu sangat antusias dan bersemangat saat diajak untuk membuat keyakinan kelas. Mereka diajak untuk bercurah pendapat tentang kelas yang mereka impikan. Mereka juga menyepakati hasil dari keyakinan kelas yang telah dirumuskan bersama-sama dan berusaha mengikuti keyakinan tersebut dalam mereka berperilaku. Yang kedua, dalam kegiatan berbagi pemahaman melalui tatap muka, hal positif yang saya dapatkan adalah saya sangat kagum sekali dengan kekompakan dari rekan-rekan guru di sekolah saya karena sangat antusias sekali selama sesi berbagi praktik baik dalam menyampaikan pendapat, pertanyaan, tanggapan yang konstruktif terhadap pelaksanaan seminar.
Kepala sekolah sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini sehingga membangkitkan semangat saya untuk terus berbagi dengan rekan guru, mengimbaskan hal positif yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Semoga materi yang saya bagikan bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh rekan guru untuk bersama-sama mewujudkan budaya positif di SD Negeri 3 Petulu. Kegiatan yang akan saya lakukan selanjutnya adalah tetap berusaha untuk selalu membagikan pemahaman yang saya dapatkan kepada komunitas sekolah sehingga dapat memajukan pendidikan di SD Negeri 3 Petulu. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putus Martini selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Petulu. Pada kesempatan ini akan memberikan refleksi tentang kegiatan berbagi praktek baik dari Ibu Nikada Estri Mariati, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Gianyar. Materi yang disampaikan oleh Ibu Nikada Estri Mariati sangat bagus dan bermanfaat bagi guru dan saya sendiri sebagai kepala sekolah dalam menumbuhkan sikap disiplin serta mencari solusi secara mandiri saat menghadapi sebuah permasalahan. Dengan memahami terlebih dahulu kebutuhan dasar manusia, memahami posisi kontrol seorang guru, serta memahami bagaimana alur dari segitiga restitusi. Tentunya semua hal tersebut bukan hanya dapat dijadikan contoh pemahaman oleh guru saja, tetapi untuk saya sendiri sebagai kepala sekolah mendapat pemahaman baru jika menghadapi tantangan dari tugas dan kegiatan yang saya lakukan. Saya sangat mengapresiasi kegiatan berbagi praktek baik ini dan berharap kegiatan ini dapat berlanjut dengan materi yang bermanfaat dan mendukung kemajuan pendidikan. Semangat dan sukses kepada Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dwi Akarayani. Saya bersama teman-teman dan Bu Guru Istri membuat keyakinan kelas. Di sana saya menyampaikan pendapat tentang kelas yang saya impikan dan menyepakati bersama nilai kebajikan yang dijadikan keyakinan kelas. Sekian refleksi dari saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Halo, perkenalkan, nama saya Sinta. Saya senang saat Bu Guru Sri mengingatkan saya tentang nilai dari keyakinan kelas yang saya lalui. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan solusi dari permasalahan yang saya lakukan, yaitu tidak berbicara dengan nada tinggi dan mendengarkan pendapat teman. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara seminar berbagi praktik baik dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah akan segera dimulai. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Kepala SD Negeri 3 Petulu, yang kami hormati narasumber dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gianyar dan seluruh peserta seminar yang berasal dari seluruh guru yang ada di lingkungan SD Negeri 3 Petulu yang kami hormati dan kami banggakan. Dalam mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung pertewaran nugrahnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka acara seminar dengan tema menyebarkan pemahaman dan
penerapan budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, berikut kami sampaikan susunan acara pada siang ini. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, pembacaan doa. Sambutan dari Kepala SD Negeri 3 Petulu, menyampaikan materi dari narasumber kami, Ibu Nikade Sri Mariati, tentang budaya positif. Yang kelima, sesi diskusi, dan keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita beranjak ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, hatiku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan duduk. Acara kami lanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada petugas dipersilakan. Om Awikenam Mastu Janama Swaha. Om Aditya Siya Param Yoti Radha Deja Namostute Sweta Pangkaja Madhyaste Raskaraya Namostute. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 16 Agustus 2024 kami menundukkan kepala sejenak ke hadapan-Mu. Karena berkat rahmat-Mu kami dapat berkumpul bersama guna melaksanakan acara seminar dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkatilah kami. Semoga kegiatan webinar ini berjalan sesuai dengan rencana. Om Anugraha Manuharam Dewa Dato Anugrahakam Arcanam Sarwa Pujanam Nama Sarwa Anugrahakam. Om Dewa Devi
selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 3 Betulu sekaligus membuka acara seminar menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan saya. Hari ini hari yang berbahagia kita semua. Kita mengaturkan pengasapan karo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, yang juga narasumber Ibu Kadek Sri Mariati yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 yang pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman yang berharga bagi kita semua dalam sesi berbagi aksi nyata, yaitu tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih karena memilih sekolah kita. Semoga kedepannya menjadi sekolah yang lebih baik karena mendapat pemahaman dan pengalaman dari penyebaran pemahaman melalui proses guru penggerak yang akan diikuti ya oleh Ibu Kadek Sri Mariati. Saya tidak akan berpanjang lebar. Hari ini webinar penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah saya buka dengan resmi. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas sambutannya. Baik, perkenalkan saya Nyoman Trieka Suwardini SPD. Dalam hal ini sebagai moderator, acara akan saya pandu selanjutnya. Kepada Nikadek Sri Mariati SPD, saya persilakan untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Cek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Moderator. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Betulu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SD Negeri 3 Betulu. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai budaya positif, menyebarkan pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, apakah semuanya masih semangat? Semangat! Semangat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Semangat! Semangat! Oke, biar lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu bersama-sama ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Oke, saya akan pandu tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat! Semangat. Oke. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baik. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Biar lebih semangat lagi mengikuti kegiatan seminar sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai beranjak ke materi, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan syukur dengan mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, Bapak Ibu pasti pernah sudah mendengar yang namanya budaya positif ya, karena sudah kita pernah mungkin membaca ataupun belajar melalui PMM ya. Nah, sekarang saya ingin tahu
apa sih pentingnya kita menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Ini tidak hanya berlaku di sekolah kita ya Bapak Ibu, di rumah juga kita bisa menerapkan tentang pentingnya budaya positif ini. Nah, jika kita mengambil skup sekarang di sekolah, apa sih pentingnya menciptakan suasana yang positif menurut Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Baik, silakan. Terima kasih Ibu narasumber. Mungkin dari pertanyaan pematik yang Ibu tayangkan di depan, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu, mungkin di lingkungan sekolah kami. Cakupannya menurut saya pribadi, kita penting menciptakan suasana positif agar proses pembelajaran juga berjalan dengan disiplin. Ya, selain itu budaya dengan menciptakan suasana yang positif, maka karakter dari siswa yang kita inginkan itu akan tercapai. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Nah, dengan menciptakan suasana yang positif, kita akan menciptakan suasana kondusif dalam proses pembelajaran. Benar sekali Ibu, terima kasih Ibu. Nah, yang kedua, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapat? Oke, silakan Ibu Kepala. Terima kasih. Menurut saya hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid ada timbal baliknya. Kalau suasana pembelajaran sudah dalam kondisi kondusif atau suasana yang positif, maka pembelajaran yang akan terjadi itu pun akan menjadi nyaman. Nah, karena ada suasana nyamannya itu, secara tidak langsung murid akan merasa nyaman juga untuk mengikuti pembelajaran. Nah, nanti apapun yang mereka pelajari, mereka akan menjalankannya dengan baik karena mereka sudah merasa nyaman dan bisa untuk menjalankan pembelajaran atau mengikuti proses pembelajaran tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kepala. Tadi bagaimana menciptakan suasana positif itu benar sekali ya. Kalau suasananya sudah baik, sudah nyaman, maka dengan pembelajaran yang kita inginkan berpihak pada murid itu akan terwujud tentunya. Nah, bagaimana sekarang dengan penerapan disiplin positif? Disiplin saat ini di sekolah Bapak Ibu, apakah sudah diterapkan dengan efektif atau belum? Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini perlu diperbaiki lagi atau dikembangkan lagi? Ada yang ingin menyampaikan pengalamannya? Baik Ibu, silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menyampaikan pendapat saya mengenai penerapan disiplin positif saat ini di sekolah kami belum begitu efektif dan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan mungkin karakter siswa yang belum bisa optimal dalam hal disiplin. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon ditambahkan kalau ada yang menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nanti jika menyampaikan pendapat tolong diucapkan namanya biar saya tidak menyebutkan ibu saya. Baik, Ibu benar sekali. Kalau penerapan di sekolah memang kita tidak bisa dilakukan secara instan. Ini adalah perlu proses sehingga tetap kita melakukan perbaikan dan pengembangan nantinya melalui setiap kesempatan kita harus melakukan refleksi terhadap aturan-aturan di sekolah yang sudah disepakati bersama Bapak Ibu. Baik, ini adalah latar belakang. Kali ini saya menyampaikan berbagai praktek baik mengenai budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Nah, budaya positif itu sangat penting ya untuk kita mengembangkan peserta didik memiliki karakter sesuai yang berlaku pada saat ini adalah penguatan karakter profil pelajar Pancasila.
yang serta dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia tentunya. Budaya positif itu dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, tentu saja aman, nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, menciptakan secara merdeka, secara mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, masih banyak yang motivasinya hanya berasal dari eksternal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Nah, model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa juga diharapkan memiliki disiplin diri, berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin diri pada diri siswa sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang berharga. Next. Nah, adapun tujuan dalam tindakan nyata budaya positif, yang pertama adalah tujuannya terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, adapun yang kita akan bahas nanti, yang pertama mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi segitiga melalui penerapan segitiga restitusi. Next. Nah, di sini yang perlu kita pahami pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan nilai positif di sekolah kita. Nah, makna dari kata disiplin itu adalah dalam budaya kita itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu cenderung kepada kata patuh, Bapak Ibu. Ya. Nah, menghubungkan kata disiplin itu jelas yang terpasang yang teringat dalam diri siswa pasti adalah rasa tidak nyaman. Bagaimana saya melakukan patuh untuk tidak melanggar aturan yang berlaku. Next. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya, bukan yang berasal dari luar dirinya, baik itu berupa hukuman ataupun penghargaan. Nah, dengan kata lain, seseorang itu memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka yaitu pada nilai kebajikan universal. Nah, apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai kebajikan universal itu tidak ada kaitannya dengan budaya kita, tidak ada kaitannya dengan agama kita. Akan tetapi nilai-nilai universal itu adalah nilai yang kita sepakati bersama, Bapak Ibu. Nilai kebajikan ini tidak ada hubungannya dengan agama kita, dengan kepercayaan yang kita anut, ya. Tetapi nilai itu adalah kita kesepakati bersama. Salah satu nilainya itu yang kita dapat lakukan pada saat ini, yang kita kuatkan pada anak didik kita itu adalah
profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu ya, mungkin semua di sini sudah mengetahui dan memahami profil dari pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah karakter mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan yang keenam adalah kreatif. Nah, ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu bisa lihat pada layar ya. Nilai-nilainya kebajikan itu bisa nanti kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Nah, ini kita nilai, ini kita percayai semuanya adalah untuk kebaikan, untuk kebahagiaan anak-anak kita di sekolah. Nah, saya lanjutkan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, menurut Dian Gosden dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari yang namanya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, pernahkah kita di sekolah ya untuk mendapatkan senyuman, untuk kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan senyuman. Nah, kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan hadiah, atau kita melakukan suatu tindakan hanya untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Pernahkah kita melakukan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu? Ada yang ingin berbagi di sini? Pernah. Kalau saya Pernah. Silakan Ibu, Bu Wayan ya. Iya. Bu Wayan, silakan berbagi sedikit mengenai motivasi Bu Wayan. Baik, terima kasih lagi. Berdiri Bu Wayan. Iya, terima kasih kembali kepada Ibu narasumber, Ibu Nikadek Sri Mariati. Tadi sudah disampaikan sebutkan nama, karena apa? Kalau tidak kenal maka saya. Iya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Wayan Surani. Saya bertugas di SDN 3/7. Menurut ya, saya alami sendiri ini. Saya pernah melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan senyuman, itu saya pernah. Ya, pernah. Bu Wayan hanya untuk melakukan sesuatu biar orang tersenyum. Silakan. Iya, saya ceritakan sedikit ini terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Ada satu anak saya yang waktu itu namanya juga anak kecil ya ibu ya, yang ngambek karena diajak sama temannya. Agar suasana kelas itu tidak menjadi ya terkesan loyo, saya membuat suatu apa yang namanya kalau dibilang ice breaking ya masuk lelucon ya agar membuat anak itu tersenyum. Tapi apakah saya kembali bertanya sama Ibu narasumber, apakah itu dibenarkan? Apakah itu hal yang positif, Bu? Maaf, saya lagi bertanya ya. Melakukan sesuatu kalau saya biar anak itu tersenyum dengan hal-hal seperti itu apakah sesuai atau benar atau bagaimana Ibu narasumber? Maaf, ini bertanya lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wayan berbagi pengalamannya di kelas ya. Di sini Bu Wayan posisinya berusaha memberikan motivasi terhadap anak yang bersedih. Iya. Bu Wayan menciptakan suasana lelucon, memberikan lelucon, ingin mendapatkan senyuman. Nah, tidak ada benar dan tidak ada salah, Bu. Nah, di sini Ibu sudah berusaha yang namanya memberikan motivasi, biarpun itu berasal dari luar, bukan dari yang berasal dari dalam diri siswa. Ibu sudah berusaha untuk menciptakan motivasi, yaitu dengan membuat lelucon. Baik Ibu, terima kasih Ibu berbaginya, sangat membuat saya, oh ya benar, kita melakukan sesuatu memang melalui
dalam kondisi itu suatu kondisi itu kita hanya tidak hanya menumbuhkan motivasi itu harus dalam diri siswa, kita mulai membuat suasana itu juga perlu menggunakan motivasi yang berasal dari luar diri siswa untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa itu. Terima kasih. Ayo. Nah, ibu-ibu, coba di sini ibu-ibu untuk membuka lagi wawasan kita mengenai hukuman atau konsekuensi. Nah, di sana ada 5 pernyataan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu jawab terlebih dahulu, ya. Gak usah ditulis di bukunya. Apakah nomor 1 itu termasuk ke hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Dengan mencatat "Saya tidak akan terlambat lagi." Ya. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Sedangkan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Siswa di sini membersihkan coretan yang dibuat di meja tempatnya menulis. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nanti kita akan lihat pemahaman Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi melalui jawaban nanti. Yang keempat yaitu murid diminta untuk melakukan push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Mari kita koreksi jawaban Bapak Ibu bersama. Apakah benar menurut Bapak Ibu itu adalah hukuman atau konsekuensi? Baik. Yang pertama, mencatat 100 kali "Saya tidak akan terlambat lagi" itu adalah berupa konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu adalah hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu adalah konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up itu adalah berupa hukuman. Kemudian yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Bapak Ibu, apakah bisa menemukan bedanya antara hukuman dengan konsekuensi di sini melalui pernyataan-pernyataan yang saya buat di depan itu? Bapak Ibu bisa nggak membedakan kok bisa ini bilang konsekuensi, yang ini adalah hukuman? Bisa. Bisa. Kalau hukuman itu lebih ke Silakan itu berbagi. Terima kasih kepada. Kalau menurut Tiang, sesuai dengan pernyataan yang ada di depan, kalau dari pernyataan yang kedua dan keempat itu dibilang adalah sebuah hukuman karena merujuk lebih ke kegiatan fisik. Ya, kalau pernyataan nomor 1, 4 dan 5, nomor 3 dan 5 itu disebut dengan konsekuensi karena konsekuensi itu akan dibuat jika ada suatu kesepakatan. Seperti itu menurutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang memiliki pendapat lain atau ingin menambahkan? Cukup? Oke, yang tegas kembali Bapak Ibu. Oh, ini kok hukuman benar yang dikatakan oleh Bu Tutu tadi ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena dia tidak terlambat. Padahal itu tidak ada hubungannya, Bapak Ibu. Nah, di sini lebih hukuman itu apa? Melakukan aktivitas fisik di sini banyak. Nah, hukuman. Dia terlambat, akan tetapi dia dihukumnya keliling lapangan basket 2 kali. Di sini juga dalam hukuman itu tidak ada kesepakatan Bapak Ibu. Nah, ini lebih ke satu arah. Dia.
tertuju ke muridnya. Dalam hukuman itu tidak ada kesepakatan. Kemudian garis besarnya dalam konsekuensi itu kita terlebih dahulu sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membentuk yang namanya kesepakatan kelas ya. Nah, jika anak-anak melanggar, maka nanti akan ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu tidak melibatkan lebih banyak tidak melibatkan ke aktivitas fisik Bapak Ibu. Dia lebih ke memberikan tugas yang mendidik untuk murid-muridnya. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu untuk hukuman atau konsekuensi bisa dipahami sampai sana melalui contohnya? Bisa membedakan ya, yang mana hukuman atau yang mana konsekuensi. Oke, next. Nah, di sini saya akan lanjutkan mengenai restitusi. Restitusi pernah mungkin Bapak Ibu mendengar kata restitusi, ya. Nah, di sini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang dia hadapi, yang dia lakukan, dan kita sebagai guru bagaimana caranya agar dia menemukan solusinya sendiri dari perilaku yang mereka lakukan. Ya. Nah, di sini mengajarkan murid dalam restitusi itu mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi itu menciptakan sebuah pendekatan. Di sini restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan tentunya disiplin positif. Nah, berikut ini saya sudah cantumkan di sana ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi itu berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi itu bukan tujuannya untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu juga adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kita akan tidak memaksa terhadap siswa apa yang harus mereka lakukan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Apa yang mereka sudah lakukan, apakah perbuatan itu benar atau salah. Nah, dia melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan yang mereka lakukan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, restitusi di sini fokus pada karakter, bukan tindakan yang mereka lakukan, bukan kesalahan yang mereka lakukan. Kita tidak berfokus lagi ke sana terhadap kesalahan siswa. Tapi yang ingin kita tekankan di sini adalah karakter siswa. Nah, restitusi itu tujuannya adalah untuk menguatkan, jelas saja menguatkan karakter di sini. Kemudian restitusi itu fokus pada pencarian solusi, bukan untuk menghakimi kesalahan siswa lagi, tetapi kita mencari apa solusi terbaiknya. Tentu saja restitusi ini penyelesaiannya, solusinya itu kita bangkitkan dari dalam diri siswa. Dia melakukan suatu kesalahan, kita mengadakan yang namanya restitusi, mereka sendiri nanti diharapkan mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukannya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar mereka tidak terkucilkan, dia kembali lagi kepada teman-temannya. Kita istilahnya mengembalikan nama baik mereka. Begitu. Nah, berikut adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, kita biasanya Bapak Ibu di sini masih menggunakan yang namanya penghargaan di dalam kelas. Jika anak-anak mampu menjawab, mungkin kita berikan bintang. Nah, kita berikan yang namanya hadiah berupa permen. Nah, apakah hal itu masih diterapkan Bapak Ibu? Masih? Apa sudah ditinggalkan? Untuk membangkitkan motivasi anak? Masih sewaktu-waktu. Masih sewaktu-waktu. Jika dibutuhkan baru dilakukan. Oke. Nah, pada saat ini, ceritanya di sini saat kita berulang kali menjanjikan
hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, di sini maksudnya dihukum oleh penghargaan itu kita seperti orang yang terpaksa melakukannya. Oh, saya berbuat baik kali ini, belajar dengan rajin untuk nanti mendapatkan juara. Itu masih berupa motivasi eksternal. Tujuannya dia adalah untuk mendapatkan juara. Bukan dia mementingkan apa tujuan saya belajar. Tujuannya dia adalah mendapatkan nilai yang tinggi sehingga mendapatkan penghargaan dari gurunya. Itu masih motivasinya bersifat eksternal, Bapak Ibu. Nah, dalam Alfikon, wawancara mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dia berhasil melakukan sesuatu tanpa gurunya memberikan penghargaan, dia mampu menjawab dengan sendiri benar, dia merasa senang, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya dia rasakan. Kita kadangkala tanpa menyadari, apalagi memberikan penghargaan, bukan salah ya Bapak Ibu, tapi itu lebih ke motivasi eksternal lagi yang sifatnya kita memberikan tepuk tangan kadangkala kan, ya. Dalam kelas jika siswa mampu menjawab, itu juga bagus dilakukan, itu adalah bentuk dari motivasi eksternal yang kita berikan. Nah, untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal di dalam sekolah, khususnya ini di kelas, kita bisa membentuk yang namanya keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif dan juga untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Nah, kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang. Ini tidak ada kaitannya lagi dengan latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tetapi kita percaya bersama itu adalah hal yang baik. Nah, dalam pembentukan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, nah keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak dia dari peraturan yang sudah ada. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan dia. Kemudian keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada hukumannya, ini berasal dari kesadaran dari dalam diri siswa. Kelas apa yang mereka impikan, suasana bagaimana yang mereka inginkan untuk kelasnya ke depannya, begitu. Nah, kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak boleh terlalu banyak, Bapak Ibu? Nanti kalau terlalu banyak kita membuat keyakinan kelas itu, anak-anak akan lupa dia. Lebih baik kita concern dulu karakter mana yang ingin kita kuatkan. Itu yang itu dulu kita buat dalam keyakinan kelas. Kita bisa memilihnya melalui murid kita yang memberikan, kita bentuk di sana keyakinan kelas kita. Silakan, itu berasal dari murid kita baru sepakati bersama-sama untuk menjadi keyakinan kelas kita. Nah, di sini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat yang tadi saya sampaikan. Siswa memberikan pendapatnya masing-masing sesuai dengan kelas apa yang mereka impikan, suasana kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Nah, kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas itu, kita perlu meninjau kembali
keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah ini sudah mampu dilaksanakan oleh murid kita atau belum? Itu perlu kita lakukan yang namanya refleksi. Ya, apakah ini sudah dilaksanakan, mampu dilaksanakan oleh murid-murid saya atau belum? Gitu. Sehingga kita perlu adanya meninjau kembali terhadap keyakinan kelas kita. Nah, di sini saya memberikan satu contoh dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu siswa menulis dia sendiri dalam post-it, nulis dia pendapatnya, impian kelasnya yang seperti apa yang mereka inginkan, ya dia tuangkan nanti ke dalam bentuk keyakinan kelas. Kemudian siswa setelah pendapatnya ditulis, ditempel. Nah, ditempel nanti kita jadikan satu, di sana rangkum pendapat dari masing-masing siswa sehingga menjadi sebuah keyakinan. Nah, jangan lupa di sini sebagai kesepakatan juga persetujuan dari hasil keyakinan kelas itu kita bubuhkan tanda tangan dari siswa kita. Ya, bahwa mereka sebagai bentuk persetujuan mereka setuju untuk melakukan dari keyakinan kelas kita. Nah, yang terakhir kita pasang nanti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu di dalam kelas kita, tentu saja di tempat-tempat yang strategis yang mudah mereka temui. Next. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan tanpa kita sadari, Bapak Ibu, anak-anak kadangkala melakukan tindakan yang negatif, ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan yang belum terpenuhi di rumah, anak kadang-kadang mencarinya di sekolah. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan pokoknya. Makan, kemudian sandang dan papan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang merasa kurang kasih sayang, kadang-kala dia di sekolah itu melakukan sesuatu agar mendapat perhatian oleh gurunya. Nah, berarti kebutuhan yang belum terpenuhi itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Di rumah dia belum dapat mengekspresikan apa yang dia inginkan. Dia mencari untuk memenuhi kebutuhannya itu di sekolah. Mereka melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita lihat itu tidak dalam bentuk perilaku yang positif. Justru mereka melakukan kebutuhan kegiatan yang negatif karena mereka kebutuhan akan kebebasannya belum terpenuhi. Kemudian kebutuhan akan kesenangannya. Kebutuhan kesenangannya mereka belum dapatkan di rumah, mereka lakukan di sekolah. Misalnya mereka dalam belajar itu bersambil bersenandung misalnya. Itu hal yang mereka tanpa kita sadari kadang-kadang kita bilang itu sama anak-anak, padahal mereka memenuhi kebutuhan mereka yaitu kesenangan. Dia senang belajar sambil bersenandung gitu. Kemudian penguasaan atau power. Nah, berkaitan dengan penguasaan atau power ini, ya, anak-anak butuh untuk rasa dihargai, ya, mendapat penghargaan atas perilakunya dan juga kemampuan peningkatan kompetensinya. Nah, di sini dia dalam kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Kita lanjut ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representatif dari semua orang yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal apa yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Itulah yang namanya dunia berkualitas.
hal-hal yang sudah kita dapatkan, kebutuhan kita sudah terpenuhi, itu menjadi dunia yang berkualitas buat kita. Nah, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kita mulai satu-satu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi? Oh, Pak, ada. Sebelumnya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Kadek Budi Karnadaya. Di sini saya ingin menjawab siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda. Nah, yang pertama orang tua, terus saudara, terus lingkungan sekitar. Terima kasih. Baik, dalam dunia berkualitas kita, orang-orang yang paling penting dalam menurut Pak Kadek dalam dunia berkualitasnya itu adalah orang tua, kemudian saudara, dan orang-orang yang berada di lingkungannya. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang penting bagi Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu? Nilai kebajikan. Yang tadi sudah saya sampaikan, ada begitu banyak nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu, hal yang mana, yang nilai mana yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi di sini? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih lagi. Maaf, mungkin tadi tidak secara fokus memperhatikan apa yang disampaikan sama Bu Kadek. Tapi sekilas saya juga memperhatikan kalau menurut saya nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup saya pribadi. Ya, saya memfokuskan baik pada diri saya maupun keluarga kecil saya, itu anak saya, kedisiplinan itu menurut saya pribadi suatu nilai yang terkadang menurut orang mungkin itu tidak hal yang penting, tetapi saya sangat penting karena dengan disiplin apapun, apapun hal yang harus kita lakukan dan akan kita lakukan, kalau tanpa adanya kedisiplinan itu mustahil akan terwujud secara maksimal. Menurut saya seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wayan ya. Disiplin adalah nilai kebajikan yang terpenting buat Bu Wayan, karena itu akan sebagai fondasi untuk meraih sesuatu yang maksimal. Disiplin itu tentu saja luas ya Bu Wayan. Ya. Disiplin waktu, tentu yang pertama. Disiplin dalam melakukan sesuatu juga itu adalah fondasi yang nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Bu Wayan. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan yang ada pada diri Bapak Ibu? Karakter atau sifat apa yang paling diinginkan ada pada diri Bapak Ibu? Karakter apa? Oke, Nyoman. Nama saya Nyoman Sukasih dari SD Negeri 30. Saya akan mencoba menjawab karakter apa saja yang ketiga ya. Ya, karakter atau sifat yang paling diinginkan Karakter yang atau ada sifat dalam yang diri paling Ibu. diinginkan yang terdapat pada diri saya, mungkin yang pertama adalah bijaksana. Ya, bijaksana dalam mengambil segala keputusan, ya, bersifat fleksibel, ya, jangan kaku. Itu yang mungkin supaya memperoleh hasil yang maksimal. Ya, itu saja. Mungkin ada tambahan. Terima kasih. Oke, nilai atau karakter atau sifat yang paling
diinginkan dimiliki oleh ibu adalah bijaksana, baik itu dalam mengambil keputusan, ya, mencari solusi-solusi suatu permasalahan. Beliau ingin yang ada dalam dirinya pertama adalah bijaksana. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ada nggak dari pencapaian Bapak Ibu yang saya banggakan? Saya paling bangga. Saya memang paling top. Berbicara mengenai kebanggaan, ya Adik ya. Pertama, karir dulu ya, pekerjaan. Saya sangat bangga dan bersyukur sudah bisa menjadi P3K, walaupun P3K. Tapi itu sesuatu kebanggaan bagi saya. Ya, itu istilah. Tapi itu sesuatu yang membanggakan buat saya menjadi seorang P3K. Terus yang kedua yang membuat saya bangga dan bersyukur dalam hidup ini adalah memiliki 3 orang anak dan 1 suami. Itu sangat membanggakan. Terima kasih. Untuk buaya karena dari tadi punya semangat menjawab pertanyaan Baik, terima kasih Bu Ayan. Ya, yang paling membanggakan adalah karirnya pada saat ini sebagai P3K, kemudian memiliki 3 orang anak dan 1 suami. Ya, terima kasih. Oke, silakan untuk sampaikan berbagi di sini ya. Nah, ini Terima kasih. Sampai saat ini yang menjadi pencapaian yang paling membanggakan dalam hidup saya adalah menjadi orang yang sabar. Motivasi dalam hidup saya, dengan kesabaran saya bisa mencapai di titik ini dengan jabatan dan karir, serta keluarga yang mendukung, semua teman-teman yang mensupport kegiatan saya. Itu adalah dari buah kesabaran yang sudah saya lakukan dari dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Hal yang sangat membanggakan dari dirinya adalah menjadi seorang yang sabar. Dengan sabar sehingga bisa pada posisinya pada saat ini. Orang sabar di Saya Orang sabar saya libur. Apa pekerjaan yang ideal bagi Anda? Guru. Oke, semuanya sepakat menjadi guru ya. Pekerjaan ideal ya. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Nanti puncak bahagianya atau bagaimana? Bisa bahagianya boleh, dunia berkualitas sehingga merasa kebutuhan, ingat lagi ini adalah mengenai dunia berkualitas. Nah, yang apa yang Bapak Ibu ingat dari perjalanan hidup Anda sehingga berasa itulah titik puncak hidup saya, itulah adalah pencapaian tertinggi dalam hidup saya. Pencapaian tertinggi dalam hidup kita. Titik puncaknya Menjadi seorang yang berguna. menjadi seorang yang berguna itu adalah titik puncak dalam kehidupan. Ya, sudah diwakilkan sama Putu ya. Kita lanjutkan ya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Saya minta satu orang berbagi ya. Apa sih hal yang paling bermakna dalam hidup Anda? Mungkin Ibu moderator juga boleh menyampaikan jawabannya ya, sambil menunggu jawaban dari peserta. Moderator melamun. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Mungkin banyak yang bermakna dalam hidup kita, tapi sampaikan yang paling bermakna menurut Bapak Ibu. Jadi seorang guru sebagai pendidik. Ya Ibu. Untuk saat ini, Untuk saat ini yang paling bermakna dalam hidup saya adalah seorang pendidik. Memang sebelumnya saya memang passion saya memang bukan seorang pendidik. Tapi saya sekarang mulai mencintai profesinya. Oke, terima kasih Ibu. Yang paling bermakna dalam kehidupannya Bu Eka adalah menjadi seorang pendidik. Sebelum
punya profesinya berbeda, tapi setelah masuk di guru yang paling bermakna dalam kehidupannya adalah menjadi seorang pendidik. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke 5 posisi kontrol guru. Ini yang perlu kita pahami, tidak hanya sebagai guru, tetapi sebagai orang tua nantinya ataupun sebagai seorang atasan. Ya, melakukan posisi kontrol. Di mana posisi kontrol itu adalah yang pertama posisi kita sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, kemudian teman sebagai pemantau dan sebagai manajer. Oke, kita satu-satu sekarang. Mulai dari posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, jika sudah dikatakan berkaitan dengan hukum, ini yang terbesit dalam pikiran kita pasti dengan rasa takut. Nah, dengan fisik, ada kegiatan fisik di sana, menggunakan hukuman fisik maupun hukuman dengan menggunakan kata-kata, juga bisa ini berupa hukuman. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, dia senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang lebih menekan untuk murid-murid dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, kemungkinan dalam kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, di sini murid akan merasa sedih, marah, menimbulkan dendam pada anak didik kita, sehingga nantinya kadang-kala anak sampai berbuat usil dia, sampai mencoret-coret motor gurunya. Nah, mungkin kalau di tingkat yang lebih tinggi jenjang pendidikannya itu bisa dilakukan Bapak Ibu, sampai ban motor, mengempeskan ban motor gurunya, itu dari tindakan posisi kontrol penghukum yang dilakukan oleh gurunya. Next. Nah, yang kedua posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, di sini guru biasanya sudah menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang lebih lembut, tidak keras lagi seperti memberikan hukuman. Dia lebih lembut di sini sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau dia merasa rendah diri, sehingga murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan, misalnya apakah kalian tidak kasihan sama ibu sudah dari pagi loh ngajar kalian kok tetap aja nggak mau disiplin. Nah, ini posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Silakan Bapak, silakan duduk mencari tempat. Oke, demikian untuk pembuat merasa bersalah di sini murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang-kadang juga sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam dalam diri anak. Murid menahan perasaannya. Kemudian murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Kalau di posisi penghukum itu kan murid bisa menumpahkan segala amarahnya. Nah, kalau di pembuat merasa bersalah ini, murid itu dia lebih memendam rasa bersalahnya, ya. Nah, dia tertekan jadinya murid itu. Nah, tapi tiba-tiba inilah bahayanya kemarahan itu bisa meledak. Ya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, dalam posisi teman ini guru tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun nanti akibatnya ini melalui posisi teman ini bisa juga menimbulkan dampak yang negatif. Ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Nah, positifnya di sini kita akan berhubungan baik dengan murid, layaknya teman Bapak Ibu.
dalam posisi teman ini, murid kadangkala di sini apa ya? Nah, bersikap kurang hormat mungkin kepada gurunya, merasa sebagai teman mereka tanpa sadari mereka bertindak semaunya, jadinya menganggap kita adalah temannya, gitu. Rasa hormatnya menjadi kurang dia. Ya. Nah, dalam posisi teman ini, ya murid akan merasa senang, jelas saja senang, kemudian lebih akrab dengan gurunya. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Dia dekat dengan kita, dia senang dengan kita, itu dampaknya positif. Nah, kalau di sisi negatif, dia menjadi lebih tergantung kepada gurunya. Ya, mungkin kalau nggak gurunya itu yang ngajar, dia nggak mau belajar, itu sudah menimbulkan sikap ketergantungan jadinya dalam posisi kontrol sebagai teman. Next. Nah, posisi selanjutnya adalah sebagai pemantau. Kita sebagai kayak seorang pengawas, mengawasi tingkah laku murid. Nah, memantau berarti mengawasi. Nah, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita sebagai wali kelas 5 misalnya, kita terus memantau. Nah, memantau murid-murid kita apakah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar atau tidak. Nah, di sini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru di sini tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak seperti di posisi penghukum. Yang gurunya di sini tidak lagi marah-marah, pada posisi kontrol pemantau. Ya, guru tetap harus memantau murid. Nah, saat mengerjakan tugas, ya tetap dipantau muridnya. Pada saat jam istirahat juga dipantau perilaku muridnya. Ya, mereka itu tidak bisa kita tinggal hanya seorang diri, tetap ada pemantauan di posisi pemantau. Nah, posisi terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di sini di posisi sebagai manajer, ya berbuat sesuatu bersama murid. Nah, di sini tentu saja kita bisa menggunakan keyakinan kelas kita, ya agar murid lebih mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan seperti yang saya katakan tadi, mereka menemukan sendiri dan solusi atas permasalahannya. Dan penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi. Kita guru berkolaborasi dengan murid untuk menemukan permasalahan dari yang mereka lakukan. Ya. Kemudian, nah untuk hasilnya di sini murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Nah, nanti kita akan kalau posisi manajer ini nanti kita akan sambungnya ke restitusi. Nah, kita next dulu. Nah, ini dia. Untuk kegiatan kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer, kita dapat melakukannya melalui segitiga restitusi namanya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakannya yang salah, menanyakan keyakinannya. Nah, dalam suatu kasus saya contohkan, dalam menstabilkan identitas itu, ya, dalam menstabilkan identitas itu tentu saja kita tidak ikut dia dalam kondisi yang marah, misalnya kita tidak ikut boleh memarahi dia, memberikan kata-kata yang kasar. Ya, setiap misalnya, nak, apa benar kamu melakukan tindakan membuat temannya menangis? Kenapa kamu melakukan hal ini? Ya, perbuatan itu benar atau bagaimana menurutmu? Apakah perbuatan itu memang benar dilakukan? Nah, di dalam menstabilkan identitas itu, setiap orang kita katakan pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan memojokkan murid di sana. Ya, kita katakan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Itu adalah hal yang wajar. Ya. Kemudian dalam
validasi tindakan yang salah itu kita berusaha di sana mencari alasannya kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Kita menggali alasan mereka melakukan hal tersebut. Ada nggak caranya yang lebih baik untuk memenuhi dari kebutuhan dia? Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita. Apa yang mereka langgar dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Begitu dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, ingat Bapak Ibu, tidak hanya ini bisa diterapkan di sekolah sebagai seorang guru, kita juga bisa menerapkannya sebagai seorang orang tua di rumah. Nah, yang pertama tadi sudah saya jelaskan, di menstabilkan identitas, ya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita akan menghubungkan nilai-nilai yang sudah kita sepakati, ya, dia berusaha menunjukkan menjadi orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ini saya tunjukkan satu kasus Bapak Ibu, ya. Ada guru matematika dan wali kelas 8. Ceritanya di sini Ibu Santi sakit, dia tidak bisa masuk mengajar. Kemudian dicarikanlah guru pengganti, ya, Ibu Eni. Ibu Eni ini adalah guru baru menjadi guru SMP. Nah, berapa muridnya Vivi dan Natali itu mengetahui bahwa dia menggunakan kesempatannya untuk bersikap seenaknya, karena tahu Bu Yeni ini adalah guru baru dia bertindak seenaknya. Dia tertawa, tidak mengindahkan kehadiran dari Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Kalau bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa dia. Ya. Ibu santai Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali yang tadinya berbuat seenaknya itu, ya, sempat ragu-ragu dia dan membela diri, namun pada akhirnya menyatakan akan minta maaf sama si Ibu Eni. Kemudian Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat dari Bu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Nah, setelah berpikir sejenak, si Natali Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, keusulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, coba kita lakukan analisis bersama Bapak Ibu. Di sini dalam kasus tadi itu langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ada nggak di sana yang sudah dijalankan dari segitiga restitusi yang tadi itu? Validasi tindakan menurut saya sudah Ibu. Validasi tindakan, betul. Kemudian Terus keyakinan menanyakan keyakinan, ya. Kemudian menstabilkan identitas. Berarti ketiganya sudah dilaksanakan dalam kasus itu yang dilakukan oleh Bu Santi sebagai wali kelasnya. Nah, yang kedua,
menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Tadi itu mereka adakah pelanggaran yang dia buat? Apakah dia sudah menyampaikan langkah-langkah restitusinya? Sesuai, mereka sudah mengusulkan. Dengan cara apa tadi ya? Ada yang masih ingat? Mengirim email. Mengirim email lagi. Membahas dengan kelompok. Dia mau berbicara nanti untuk keyakinan kelasnya dalam diskusi kelompok. Dalam yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Apakah sebagai manajer? Apakah sebagai pemantau? Sebagai teman? Nah, masih lupa? Oke, kita ingatkan kembali. Ayo, next. Nah, ini tadi yang Bapak Ibu jawab, langkah-langkah restitusinya sudah dilakukan ya, benar? Ketiganya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas, di sana mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian dalam validasi tindakan, menanyakan hal yang bisa mereka lakukan untuk mengganti rasa hormat, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, mereka menyadari bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu dalam menanyakan keyakinan. Restitusi yang diusulkan tadi udah benar yang dikatakan oleh Bu Putu. Ada diskusi kelompok dan mengirim email. Oke, berarti Bapak Ibu sudah mulai memahami tentang restitusi. Ayo lanjut. Nah, dalam kasus di atas, posisi yang diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali itu adalah sebagai teman. Ibunya tidak ada mengatakan kata-kata yang keras, ya. Dia lebih menunjukkan sikap yang akrab. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ayolah nak, tugasnya dikerjakan dulu. Nah, seperti itu tadi yang dikatakan oleh Bu Eni. Oke Bapak Ibu, demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam sesi berbagi praktik baik ini. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Demikian penyampaian materi dari narasumber kita, ini Kadek Sri Mariati. Sangat bermanfaat yang disampaikan, terutama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tidak bisa kita lakukan secara mandiri. Perlu adanya kolaborasi positif antara seluruh komunitas sekolah, dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu saya buka untuk sesi diskusi terkait materi budaya positif. Saya membuka satu sesi untuk dua penanya. Baik, bagi Bapak Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan. Ya, penanya pertama Bu Ayan. Terima kasih. Kesempatan tadi diberikan kepada saya untuk menanyakan beberapa hal yang perlu saya ingin ketahui dari Ibu Kadek selaku narasumber. Yang pertama, dalam segi 3 restitusi atau sisi restitusinya, ada 3 sisi di sana. Kalau tidak salah tadi validasi tindakan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Yang ingin saya tanyakan, apakah di setiap permasalahan yang muncul, ketiga sisi ini harus kita lakukan? Apakah dilakukan? Maaf, ada lagi Pak Dek. Oh iya, silakan. Yang kedua, tadi ada juga yang disebut posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, dari pemaparan Bu Kadek, saya memperhatikan bahwa dari kelima sisi kontrol tersebut, menurut saya tinggal saya minta dipertegas saja, apakah di antara 5 sisi
kontrol posisi kontrol tersebut 4 posisi kontrol yang kalau dari pemaparan Bu Kadeknya itu merupakan posisi kontrol yang mungkin itu tidak apa ya Bu Kadek ya, tidak harus kita lakukan. Dan saya melihat tadi ada satu sisi kontrol yang Bu Kadek tekankan itu seharusnya itu adalah manajemen, sisi kontrol di sisi manajemen. Apakah itu benar menurut pemahaman saya dari yang Ibu Kadek sampaikan? Sekian, terima kasih. Baik, Ibu Moderator, saya langsung saja menjawab dari pertanyaan Bu Eya. Yang langsung saya jawab itu yang kedua dulu ya Bu ya. Tadi mumpung nyambung tentang masalah posisi kontrol. Yang saya tekankan di sini kan tadi lebih tekankan cenderung ke posisi manajer. Kenapa seperti itu? Gitu kan Ibu pengen tahu alasannya yang lebih jelas. Dalam posisi manajer di sana, seperti yang saya tekankan tadi itu adalah di sana kita langsung melibatkan siswa yang melakukan tindakan suatu permasalahan. Kita di sana menggali permasalahannya seperti 3 restitusi tadi yang saya sampaikan. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanyakan, benar nggak kamu melakukan seperti ini? Nah, kita tenangkan dia dulu. Ya, kita memposisikan diri, oh ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah tadi validasi tindakan. Ya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Nah, tindakan dari manajer, saya kaitkan dengan posisi manajer. Kita mengajak siswa di sana, tidak di depan teman-temannya Bapak Ibu kita lakukan. Kita panggil dia secara individu. Nah, di sana kita mulai menggali permasalahannya, ya. Kita tidak di sana menawarkan solusi. Biarkan anak yang menemukan sendiri solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Ya, kita gali di sana dulu kesalahan yang mereka lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita. Jika tidak, apa yang harus kamu lakukan untuk melakukan, misalnya dia merobek gambar temannya, kita tanyakan apa yang harus kamu lakukan sekarang karena kamu telah merobek gambar temanmu. Kita tunggu dulu, biarkan mereka berpikir sebentar, gali informasinya, biar mereka menemukan sendiri solusi dari permasalahannya seperti itu. Ya. Kemudian yang nomor 1 tadi adalah dari sisi sisi restitusi. Kan ada 3. Oke. Apakah harus diterapkan ketiganya restitusi itu? Sesuai kembali lagi, sesuai dengan kondisi dari permasalahan yang kita hadapi. Mungkin pada anak-anak kelas 1 kita belum mampu untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Begitu. Ini segitiga restitusi itu adalah sebuah penawaran. Tidak harus itu kita lakukan, tetapi alangkah baiknya, misalnya jika sudah anak-anak kelas tinggi ya, ini bisa kita coba solusinya untuk melakukan segitiga restitusi. Begitu. Tidak wajib Bapak Ibu harus ketiganya dilakukan. Kita sesuaikan lagi terhadap permasalahan yang dilakukan oleh anak dan sesuaikan juga dengan tingkat pendidikannya Bapak Ibu. Tidak sama kita perlakukan misalnya dengan anak TK, SD, SMP, SMA, itu disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Begitu. Bagaimana Bu? Ya, maaf. Jadi untuk pertanyaan yang nomor 2, posisi kontrol itu secara kalau saya ambil kesimpulan untuk posisi kontrol manajemen yang Ibu Kadek sampaikan itu lebih ke dampak internal. Ya, agar murid memiliki motivasi internal. Dia menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sehingga itu akan terkuat tertanam dalam diri siswa. Iya. Sudah Bu? Cukup Kadek. Baik, bisa diterima Bu Ayat? Sangat bisa. Terima kasih. Untuk penanya kedua, silakan. Bu Butu. Terima kasih kesempatannya.
dari tadi yang dibahas adalah bagaimana sebuah disiplin positif itu dalam posisi kontrol, dalam segitiga restitusi, dalam pembelajaran di kelas. Ini khususnya untuk guru dan peserta didik. Nah, yang ingin saya ketahui atau tanyakan sama Ibu narasumber, ya, apakah saya sebagai jabatan kepala sekolah boleh menerapkan, ya, kegiatan atau pelaksanaan disiplin positif ini dari segi tahap kebutuhan dasar sebagai seorang manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi dalam melakukan manajerial kegiatan saya sebagai seorang kepala sekolah. Mungkin bukan hanya seorang guru saja yang mengalami masalah seperti ini di kelasnya dan sebagainya yang berhubungan dengan pembelajaran. Saya sebagai seorang kepala sekolah juga memiliki mungkin kekurangan, permasalahan dalam memimpin sebuah satuan pendidikan seperti itu. Terima kasih. Baik, Ibu Moderator, saya langsung saja menjawab. Di sini pertanyaan dari Ibu selaku kepala sekolah, apakah kegiatan segitiga restitusi ini dapat saya terapkan kepada bawahan saya atau kepada guru-guru saya? Saya juga punya masalah loh terhadap guru-guru saya. Tentu saja bisa diterapkan, Bu. Karena di sini segitiga restitusi ini tidak hanya diperuntukkan untuk guru, tapi kita posisi sebagai orang tua bisa dilakukan, sebagai posisi sebagai atasan juga bisa kita lakukan, dan kita sesuaikan sekarang dalam menjalankan segitiga restitusi itu, ya. Mulai dari menstabilkan identitas, kita tanyakan dulu apa kekurangan, benar nggak Ibu melakukan kesalahan seperti ini, pernahkah Ibu melakukan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan validasi tindakannya, benar nggak itu kegiatannya, benar nggak itu yang Ibu lakukan, apakah seperti itu menjadi seorang guru, seperti itu dalam validasi tindakan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini juga bagus ya untuk kita sebagai guru, mungkin saja untuk Buku nanti membuat keyakinan guru untuk kemajuan sekolah mencapai visi dari sekolah kita, ya, mencapai visi dari SD Negeri 3 Betulu. Nah, itu sangat bisa untuk diterapkan segitiga restitusi. Berarti nanti bukan keyakinan kelas, tapi keyakinan para pendidik di SD Negeri 3. Betul. Nah, inovasi baru menciptakan keyakinan dari sekolah untuk tenaga pendidik dan gurunya, tenaga pendidik dan kependidikan dibawa dari kepemimpinan Ibu sebagai kepala sekolah. Bisa diterima? Oke. Dan Ibu selesai syuting kan, Bu. Baik Bapak Ibu, demikian tadi kegiatan yang sudah kita laksanakan. Ya, kita masuk ke sesi refleksi. Ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana menurut Bapak Ibu, dan bisa Ibu sampaikan. Yang minta Ibu ada yang mewakili dalam sesi berbagi refleksi ini, apa-apa yang sudah Ibu pahami Ibu bisa sampaikan dalam refleksi. Siapa yang mau? Oke, Bu Raya. Baik, terima kasih. Mungkin saya mewakili Bapak Ibu guru yang lainnya untuk menyampaikan refleksi saya terkait dengan webinar kita pada hari ini. Yang pertama, dari yang saya perhatikan dan saya simak, kita hari ini sudah membicarakan banyak hal terkait dengan disiplin positif atau budaya positif. Pertama, saya sudah mendapatkan ilmu dari Bu Kadek terkait dengan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi pertama ada yang disebut dengan yang kedua validasi tindakan, yang pertama menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu sangat bermanfaat
sekali buat kami dalam pelaksanaannya di sekolah. Terus selain itu tadi kita juga sudah mendengarkan pembahasan dari Bu narasumber terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, ada di sana beberapa kebutuhan yang saya sendiri pun tidak mengetahui selama ini. Ternyata ada beberapa kebutuhan yang perlu kita perhatikan yang mungkin anak didik kita belum mencapainya. Terus yang ketiga itu saya memperhatikan tadi terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Ya, di mana dalam 5 posisi kontrol tersebut mungkin ada yang menghasilkan, ada yang berdampak untuk memenuhi secara eksternal, ada yang internal. Alangkah baiknya yang berdampak, yang membuat dampak internal yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu Bu Kadek. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wayan. Benar sekali ya, sesi refleksinya sangat sudah menyeluruh dari materi yang sudah disampaikan. Mungkin ada beberapa hal baru yang Ibu Bapak ketahui melalui sesi kita berbagi pada siang hari ini. Ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan pada siang hari ini? Baik, silakan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih sekali atas sesi webinar berbagi ini. Ibu Kadek Sumariyati sebagai narasumber ya dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gianyar, di mana sesi webinar tentang pengetahuan disiplin positif di sekolah amat sangat berguna, terutama bagi saya sebagai seorang kepala sekolah di SD Negeri 30. Ternyata banyak hal yang belum saya ketahui dan akan saya coba terapkan dari segi pengetahuan yang sudah saya terima hari ini, yaitu dari pertama, kalau kita mengambil keputusan atau kita mengambil suatu penerapan program dan sebagainya dari segi kepala sekolah yang saya jalankan, ya berarti saya harus pertama yaitu memperhatikan kebutuhan dasar, bukan hanya untuk kebutuhan murid saja di satuan pendidikan, tapi juga kebutuhan dasar bawahan saya, ya mengalami mengerti dulu bagaimana kebutuhan itu, dan baru saya bisa menjalankan hal-hal atau motivasi-motivasi yang akan saya terapkan seperti itu, ya. Terus ada posisi kontrol yang harus saya miliki, baik itu sebagai seorang terutama sebagai seorang manajer, ya. Perlu memposisikan diri bagaimana seharusnya posisi manajer itu dilakukan agar mengenal tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Dan mengenai segitiga restitusi perlu juga saya terapkan sebagai seorang kepala sekolah, karena dari dulu jadi seorang guru kami belum melakukan yang namanya penerapan segitiga restitusi dalam melakukan suatu atau meraih tujuan pembelajaran. Nah, dari sesi ini saya pribadi dapat mengetahui bagaimana menghadapi suatu masalah, ya, mencari solusinya dan sesuai dengan dasar segitiga restitusi agar tidak menimbulkan sesuatu trauma dan sebagainya pada pendidikan dan bawahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putu atas penyampaiannya. Baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya dari sesi berbagi praktik dan Ibu. Terima kasih. Baik, untuk satu sesi ya, satu sesi aja nih. Jadi demikian rangkaian acara seminar dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang dibagikan oleh narasumber Bu Kadek Sri Mariyati bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan SD Negeri 3 Bengkulu. Tidak lupa juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya
besarnya jika dalam penyampaian kami terdapat kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada saya salah dalam penyampaian. Terima kasih atas partisipasinya. Yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.